Shalom, saudara yang kasih dalam Yesus. Ada sukacita, tetap semangat. Walaupun pada hari ini kita masih ibadah online, tapi biarlah saudara saya tetap percaya bahwa mujizat kuasa Tuhan tetap nyata bagi saudara saya. Amin. Kita angkat satu pujian dengan sayapmu. Berkata kau besertaku, ku kekuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku terbang dengan tinggi. Di tengah badai hidup ku takkan nyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, ku berserah. Kau ikan, kau ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kembalikan bagimu Tuhan Yesus. Pada kesempatan pada hari ini Tuhan, kami masih ada. Itu satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kami masih ibadah online Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu masih berlaku bagi setiap kami Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini Tuhan, kami banyak permasalahan, mungkin banyak pergumulan Tuhan. Biarlah itu kami tanggalkan semuanya. Biar kami fokus kepadamu Tuhan. Dan kami percaya dikala kami sungguh-sungguh fokus kepadamu, sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepadamu, bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, pribadi lebih pribadi, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi rema, kekuatan, penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu itu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tema kebenaran pada hari ini, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Seringkali kita lupa, mungkin kita terfokus hanya kepada keluarga, kepada usaha, mungkin kepada pelayanan, tapi kita lupa kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena itulah yang menuntun saudara dan saya untuk mengarungi hidup ini. Mungkin akhir-akhir ini banyak orang gentar, takut oleh yang namanya virus COVID. Memang tidak dipungkiri, kita namanya darah dan daging, ada yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Tapi satu hal saudara dan saya harus menyadari, tanpa izin Tuhan tidak mungkin bisa terjadi. Amin saudara. Tuhan inginkan saudara dan saya, sejauh mana saudara saya mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Apa takut kepada virus atau takut kepada Tuhan? Ada satu kebenaran firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan di Yesaya 50 ayat yang keempat. Peringkopnya ketaatan hamba Tuhan.
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Karena satu-satunya penghiburan kita dikala kita mengalami yang namanya letih lesu hanya di dalam Tuhan Yesuslah. Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Ada 3 cara yang harus saudara dan saya perhatikan. Yang pertama, saudara harus memiliki telinganya yang dipertajam setiap pagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Gimana caranya supaya kita tahu bahwa suara Tuhan kita bisa dengar? Yang pertama, kalau saudara dan saya harus ada yang namanya hubungan secara pribadi melalui doa. Tuhan sudah memberi contoh bagi saudara dan saya. Ada satu kebenaran firman Tuhan ya. Di Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa saudara dan saya hari-hari ini ada waktu enggak untuk Tuhan berdoa? Karena itulah kekuatan saudara dan saya. Hanya melalui doa lah Tuhan akan berbicara bagi saudara dan saya. Orang yang ada hubungan yang intim lah yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan berbicara di tengah dunia ini yang sukar, yang menakutkan, baik secara ekonomi, secara penyakit, mungkin banyak kejahatan demi kejahatan. Tapi kalau saudara dan saya dekat ke Tuhan, dan saya percaya tangan Tuhan akan bekerja. Amin. Sama seperti waktu zaman di Kejadian dulu, waktu ada satu yang namanya pembunuhan anak-anak sulung. Tuhan memberi tanda di pintu, tanda darah binatang domba muda. Tidak satu pun anak-anak sulung, anak-anak Israel itu binasa. Tapi anak-anak Mesir itu binasa. Hanya dengan darah pengorbanan binatang. Dan saat ini saudara percaya, dengan darah Kristus itulah lebih besar kuasanya daripada binatang. Dan sejauh mana saudara dan saya mempercayakan Yesus dalam hidupmu. Zaman ini bukan semakin baik, saya ingatkan. Karena akhir-akhir ini, akhir zaman, udah mulai gelap, udah malam, udah di ujung tandus. Tapi biarlah saudara dan saya mempersiapkan hidup saudara untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kenapa harus disaksi? Ini kesempatan yang baik bagi saudara dan saya. Kenapa? Banyak orang itu takut dan gentar di dalam hidup ini. Dan saudara dan saya, orang yang berkuasa, orang pilihan Tuhan, yang udah ditebus dengan darah yang mahal, harus menjadi terang di dunia ini. Kenapa banyak orang, jangan sampai kita orang yang percaya terhimpit oleh dunia ini, khawatir, gentar, dan takut. Dan Tuhan memberi roh, bukan roh penakut bagi saudara dan saya. Roh yang benar-benar kuat, yang tidak pernah gentar oleh kejadian dunia apapun yang terjadi. Sahabat saudara yang kasih dalam Yesus, mari kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Semakin lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya, selagi ada kesempatan, napas hidup, ayo lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saat akhir-akhir ini, sampai minggu-minggu ini ke belakang, saya banyak melayani yang namanya penghiburan. Mungkin 3-4 hari ke belakang, saya dipanggil harus melayani tutup peti,
bukan waktu yang normal, artinya siang, jam 12 malam saya harus melangkah ke Nana Rohana. Karena ada aturan Nana Rohana, karena mungkin situasi COVID ini. Orang yang datang, dimandiin, masuk peti harus ditutup, baru dipindahkan ke ruangan. Saya harus melayani itu. Dan saya melihat itu anak muda, 36 tahun. Kalau saya melihat dari saya ngobrol, hanya badminton dia olahraga, makanan terjamin. Dia olahraga, tapi waktunya Tuhan tetap mati. Di usia 36, padahal dia tulang punggung, baik dari keluarga suaminya, dari istrinya, sampai dia tidak bisa hidup tanpa suaminya. Kalau secara manusia, kok Tuhan gak sayang ya? Jadi ambil di masa mudanya. Nah, sebab itu saya ingatkan bagi saudara dan saya, nggak usah takut yang terjadi oleh virus ini, tapi memang saudara harus mengikuti aturannya. Cuci tangan, tutup masker, pakai masker, ditutup. Sama seperti waktu zaman Israel, dikala tulah itu berjalan, orang harus berdiam di rumah, jangan keluar seharian semalam itu. Sama, kita harus ikuti aturannya, mainnya pemerintahan ini, harus ikuti. Walaupun saudara dan saya rajin ibadah, doa, tapi kalau saudara dan saya tidak berjaga-jaga, ada kerumunan, kita datang ikut-ikutan. Sama juga dengan bohong. Maka Tuhan inginkan saudara dan saya ikuti aturan mainnya Tuhan. Itulah perintah-perintahnya Tuhan. Itulah yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Saya pun sama. Di dalam kondisi saat ini, saat melayani, sama. Kita pun kena dampaknya. Baik di dalam usaha pelayanan, sama. Saya diperhadapkan yang benar-benar letih, lesu. Tapi firman Tuhan mengajar buat saya dan buat saudara pun. Ada satu kebenaran firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat yang ke 2 Timotius 1 ayat yang ketiga, yang oh ya, 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu Tuhan tuntut. Dikala saya mengalami yang letih lesu, saya harus melayani. Karena inilah saya belajar perintah-perintahnya Tuhan. Baik keadaan tidak baik pun, saya harus melayani Tuhan. Sama. Dikala saudara dan saya mengalami mungkin tekanan ekonomi, penyakit, tetap saudara dan saya harus semangat datang ke Tuhan. Baik melalui doa, apapun, tetap semangat. Tidak pernah dibatasi oleh permasalahan hidup apapun. Itu Tuhan mau. Maka Tuhan inginkan saudara dan saya harus dekat kepada pemiliknya. Juru selamatnya itulah Yesus. Supaya apa? Supaya kekuatan saudara, kekuatan saya tetap bersinambungan. Walaupun mungkin kiri kanan banyak permasalahan apapun, saudara dan saya tetap berfokus kepada tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya sungguh mengikuti perintah-perintahnya Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang harus, karena Tuhan uji, Tuhan inginkan apa benar saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi. Tapi banyak orang hanya dengan mulut kita memuji, memuliakan bahwa aku mengasihi Tuhan, tapi dikala diperhadapkan, maaf dikata, banyak orang yang menjauh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Saya melihat realita akhir-akhir ini, saya banyak bergeria, banyak orang yang tadinya setia,
yang tadinya melayani Tuhan vakum saat ini. Kenapa? Keadaan. Tapi biarlah saudara dan saya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Ada satu kebenaran firman Tuhan di Yohanes 14. Ini ayat yang tidak asing lagi. Di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah firman Tuhan. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara akan ikuti mainnya Tuhan. Perintah-perintahnya Tuhan. Apa itu perintah-perintah Tuhan? Kan banyak perintah Tuhan. Kita harus berdoa. Yang tadi Tuhan saya contoh, kita harus berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, tidak keluar dari koridornya kebenaran firman Tuhan, tetap mengiring Tuhan. Amin. Kita harus tetap semangat. Kalau saudara dan saya tidak semangat, maka saudara dan saya akan merasa khawatir, terhimbas oleh dunia, kekhawatiran, ketakutan. Tapi biar saudara dan saya tetap bersukacita, tetap semangat. Dan saudara dan saya tidak pernah bisa diombang-ambingkan oleh proses apapun. Ada satu kebenaran kembali di ayat yang ke-21-nya ya. Di ayat ke-16-nya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin, saudara, kasih nama Yesus. Tuhan berjanji akan menyertai saudara selama-lamanya. Gak usah takut oleh keadaan saat ini. Dan saya percaya virus-virus corona apapun tidak berlaku bagi saudara dan saya. Kalau saudara benar-benar ada di dalam Kristus Yesus. Karena darah bilur-bilurnya itu akan menyelubungi kita. Yang berkuasa, yang tidak pernah menjamah saudara dan saya. Amin. Ayo, pada kesempatan ini saudara dan saya, selagi saudara dan saya masih sehat, selagi saudara dan saya masih bisa menikmati, kalau maaf dikata, makanan walaupun dengan tempe, tahu apapun, bersyukurlah. Masih banyak di luar sana yang tidak pernah menikmati. Ayo, jangan sia-siakan waktu yang ada. Tetap semangat. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Di ayat yang ke-21 saya akan loncat. Di ayat yang ke-21-nya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Inilah firman Tuhan. Bukan saya. Saya mau belajar melakukan segala perintah-perintahnya. Raja Daud seorang raja yang segala ada. Dia rindu akan hukum-hukumnya dengan perintah-perintahnya. Bayangkan seorang raja. Dia rindu kepada Tuhannya dan mau melakukan segala perintah dan hukum-hukumnya. Kita belajar. Ada satu kebenaran firman kembali. Mungkin ini ayat yang terakhir ya. Di ayat yang terakhirnya. Di 2 Korintus 6 ayat yang ke-1. Inilah Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Yang tadi saya katakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Itu satu anugerah Tuhan. Ayo, pergunakanlah sebaik-baiknya. Boleh orang kena, saudara harus menjadi berkat, menjadi saksi. Harus beda dengan dunia ini, harus kuat. Menjadi suratan yang siap
dibaca bagi banyak orang. Amin. Di ayat keduanya, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dikala saudara dan saya dekat kepada Tuhan, mempermohonkan segala permohonan saudara, mungkin mendoakan orang, mendoakan pelayanan, mendoakan usaha apapun, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan itu. Ayo, pergunakan sebaik-baiknya waktu. Saya ingatkan kembali, waktu yang masih Tuhan beri napas hidup saudara saya, pergunakan dengan baik. Ayo, saudara dan saya tetap maju, berfokus. Ingatkan yang tadi supaya kita satu dengan yang lain. Saya percaya semua manusia ada proses. Baik orang percaya, orang tidak percaya. Tuhan proses semuanya. Tapi ada perbedaan. Dengan orang yang tidak percaya, orang yang setengah-setengah, tapi orang yang sepenuhnya menyerahkan. Proses boleh datang, tapi damai sukacita ada dalam hidup saudara. Dan saya percaya, kalau damai sejahtera ada dalam hidup saudara saya, ada yang namanya ketenangan. Ada satu kebenaran firman Tuhan ya, saya akan bacakan kembali. Di Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Inilah kuncinya. Dikala saudara dan saya ada kebenaran firman hidup bagi saudara dan saya, maka ada ketenangan dan damai sejahtera selama-lamanya. Itulah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Apa kita harus takut di dalam kehidupan ini? Inilah firman Tuhan. Ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Pegang. Inilah pegangan. Ini ayat tertanam, bukan di pikiran saja, tapi di hati. Ada ketenangan dan kedamaian, tapi Tuhan tuntut ada kebenaran. Artinya kebenaran, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan andalkan kekuatan kita, kekayaan kita, tapi andalkan semuanya kepada Yesus. Itulah kebenaran. Maka Tuhan berjanji bagi saudara dan saya, ketenangan, kedamaian kuberikan kepadamu. Bukan pada hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Amin. Ayo, saudara dan saya, persiapkan. Dan saya percaya, saudara dan saya dipersiapkan pada hari ini. Supaya apa? Menjadi saksi-saksi Yesus. Ini kesempatan. Orang pada takut, tapi biarlah saudara dan saya bersemangat untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Mengagungkan nama Yesus, bahwa di dalam nama Yesus ada ketenangan, kedamaian, kesukacitaan. Amin. Ayo, transferkan spiritnya. Jangan kebalik, kita terbawa oleh dunia ini. Tapi kita banyak membawa anak-anak atau manusia kepada Kristus, bahwa di dalam Yesus ada damai, ketenangan. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita koreksi masing-masing hati kita. Apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Kita boleh bersandiwara, tapi Tuhan tahu hati saudara. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Tak ada helai rambut pun putus. Itu kebenaran firman Tuhan.
Ayo, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan saudara saat ini. Tapi mari, yang bisa menyelesaikannya hanya dalam nama Yesus. Serahkan semuanya. Boleh proses permasalahan silih berganti. Satu hal, saya percaya Tuhan tidak bisa melebihi batas kemampuan saudara. Tuhan izinkan semuanya supaya iman saudara semakin naik. Kalau buah semakin manis dan manis. Haleluya Yesus. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah berhenti memberitakan kebenaran firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang memateraikan Tuhan, pribadi lepris pribadi Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang Maha tahu apapun masalah kami saat ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mengokohkan iman-imannya Tuhan. Tidak pernah terombang-ambingkan oleh proses hidup. Tidak pernah terombang-ambingkan oleh permasalahan apapun Tuhan. Kau peganglah dia Tuhan dengan kekuatan tangan-Mu Tuhan. Biar anak-anak yang sungguh-sungguh melekat kepadamu menjadi umat pemenang lebih daripada pemenang. Dihindarkan dari malapetaka kejahatan, kecelakaan, virus apapun. Tuhan pagai dan Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang telah disampaikannya pada malam hari ini dan melakukannya segala perintah-perintahnya dengan setia, maka berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah imanmu akan tetap naik. Diberkatilah keluargamu dengan penuh damai sukacita daripada Allah. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Maka damai sejahtera Allah akan melimpah-limpah sejak pada hari ini sampai kelak Tuhan menjemput kita di awan-awan. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.